Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Farah Fauzia, mahasiswa FKM UINSU. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang bertema diabetes mellitus. Wah, tertarik bukan? Di sini saya akan menjelaskannya lebih rinci. Diabetes mellitus menurut WHO. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Fakta seputar penyakit diabetes. Yang pertama, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Dan komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari diabetes mellitus, kemudian mengenali diabetes mellitus dengan konsep 5W1H, dan terakhir adalah menjelaskan tentang mitos dan fakta terkait penyakit diabetes mellitus dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan yang pertama, latar belakang dari diabetes mellitus atau DM merupakan kategori penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di secara global, regional, nasional, maupun lokal. Salah satu jenis penyakit metabolik yang selalu mengalami peningkatan penderita setiap tahun di negara-negara seluruh dunia. Diabetes merupakan serangkaian gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, sehingga menyebabkan kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Akibatnya, terjadi peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam apa itu diabetes mellitus dalam konsep 5W1H. Yang pertama adalah what. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah keadaan kadar gula atau glukosa dalam darah yang meninggi. Kondisi ini disebut juga hiperglikema. Penyakit ini juga disebut dengan penyakit kencing manis. Selanjutnya adalah siapakah yang paling rentan terkena penyakit diabetes mellitus? Kebanyakan penderita diabetes adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan yang memiliki faktor risiko yang sama untuk kejadian DM tersebut. Yang ketiga adalah why. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas yang bertugas untuk menghasilkan hormon insulin. DM tipe 2, pasien bisa menghasilkan insulin, tetapi insulin tidak dapat berfungsi dan merangsang reseptor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan DM antara lain faktor genetik, imunologi, dan lingkungan atau gaya hidup. Selanjutnya, dari manakah diabetes mellitus itu berasal? Diabetes dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara pencegahan diabetes pada diabetes tipe 1, yaitu menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1 dan menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Selanjutnya, pada diabetes tipe 2, melakukan pencegahan dengan cara mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk dalam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, dan terakhir adalah menghindari atau berhenti merokok. Pembahasan selanjutnya adalah mitos dan fakta tentang diabetes mellitus. Kita akan menjelaskan secara rinci. Di samping informasi yang benar tentang diabetes, ada juga mitos yang salah dan fakta yang benar tentang penyakit ini yang beredar di masyarakat. Jika Anda seorang penderita diabetes, maka penting bagi Anda untuk memahami setiap informasi yang beredar tentang penyakit ini.
Mitos yang pertama yaitu penderita diabetes tidak boleh berolahraga. Ini mungkin mitos yang paling berbahaya tentang diabetes yang konsekuensinya antara hidup atau mati. Perlu ditekankan di sini, olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Olahraga di sini bukan berarti Anda harus berlari atau maraton, padahal usia Anda telah lebih dari 40 tahun, berjalan-jalan selama 20 menit setiap pagi juga bisa disebut dengan olahraga. Asal dilakukan secara rutin, maka efek yang didapatkan pun bisa maksimal. Mitos yang kedua adalah diabetes bukan masalah yang besar, sedangkan faktanya, jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari yang seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Mitos yang ketiga adalah orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Sedangkan faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buah, menghindari lemak trans, dan membatasi lemak halus dan karbohidrat olahan, terutama gula. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Dah.